Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Cinta Erinda dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 22C, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2205097411. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan, saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami materi nih dari sejarah internet. Nah, yang pertama, apa sih itu internet? Internet yaitu jaringan komputer global yang bisa dibuka oleh komputer serta saling terhubung pada komputer satu dengan komputer yang lain di dunia. Terbentuknya internet atau digagas pertama kali oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa kerjakan komunikasi di dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan setelah itu, seluruh standar yang mereka tentukan lantas cikal akan pembangunan protokol baru yang sekarang ini dikenal dengan sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Sistem Global Transmission Control TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan dengan internet working atau antar jaringan. Selanjutnya ada latar belakang internet. Tujuan awal dibangunnya proyek itu sendiri yaitu untuk keperluan militer pada mulanya. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense buat sistem jaringan komputer yang tersebar. Hubungkan komputer-komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah jika berjalan serangan nuklir untuk dijauhi berkalanya informasi terpusat yang bila berjalan perang dapat gampang diidentifikasi dengan jelas serta dihancurkan. Selanjutnya, awal mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan dengan umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972, tidak lama lalu proyek ini berkembang cepat di seluruh tempat atau area spesifik dan seluruh universitas di negara tersebut berhimpun sampai ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer layaknya universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan setelah itu dikenal dengan nama DARPA Internet yang lalu disederhanakan lantas yang kita kenal sampai sekarang ini yaitu internet. Selanjutnya ada penemu internet yaitu Leonard Kleinrock. Dikenal dengan sebutan ayah atau bapak internet, dikatakan sebagai penemu internet itu sendiri. Lahir di New York City, New York, Amerika Serikat, 13 Juni 1934. Perlu saya katakan sesungguhnya bukan sekedar Leonard yang mempunyai pengaruh besar sebagai penemu internet, tetap ada sebagian nama yang menurut penulis pantas untuk diketahui. Tetapi rencana Leonard lah yang mempunyai rancangan lebih prima dibandingkan dengan yang lain. Suatu rekaman catatan yang menerangkan bahwa hubungan sosial dapat ditangani juga melalui suatu jaringan komputer. Pada seri memo yang ditulis oleh GCR, leader dari MIT
atau Massachusetts Institute of Technology pada bulan Agustus tahun 1962. Waktu memo tersebut diuraikan gagasan Galactic Network-nya. Dia memiliki visi suatu hal jaringan komputer global yang saling berkenan di mana-mana, masing-masing dapat akses data dan program dengan cepat dari area manapun. Sekarang ini, leader yakni pimpinan pertama riset program komputer dari proyek DARPA 4 yang dimulai bulan Oktober 1962. Selama di DARPA, dia bekerja berbarengan dengan Ivan Sutherland, Bob Taylor, dan seseorang peneliti MIT, Lawrence G. Roberts. Leonard Lane Kleinrock di MIT mempublikasikan catatannya berjudul The First Paper on Packet Switching Theory di dalam bulan Juli 1961 dan The First Book on the Subject di tahun 1964. Kleinrock sepaham dengan Roberts di dalam teori yang berbarengan saat ini. Selanjutnya ada sejarah internet. Awal internet itu pada tahun 1957 melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA. Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Selanjutnya ada perkembangan internet. Perkembangan besar internet pertama adalah perkembangan penemuan terpenting ARPA, yaitu paket switching pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1969 dibuatlah jaringan komputer oleh ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. ARPANET kemudian merancang sebuah jaringan dengan kehandalan teknologi informasi yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, menetapkan sebagai sebuah standar pembangunan protokol baru yang saat ini dikenal dengan IP. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense. Pada Desember 1969 berhasil meluncurkan sebuah jaringan eksperimen yang menghubungkan empat buah simpul. Yang pertama ada Stanford Research Institute, yang kedua ada University of California, yang ketiga ada Santa Barbara, yang keempat ada University of Utah. ARPANET kemudian dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer, yang kedua ada ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer. Selanjutnya adalah NSFNet, NIET, National Science Foundation. Pada akhir tahun 1970-an, NSF melihat begitu besar dampaknya ARPANET bagi penelitian universitas, namun hanya universitas yang memiliki kontrak penelitian dengan DoD yang dapat bergabung dengan ARPANET. Pada tahun 1985, NSF mulai merancang jaringan backbone kecepatan tinggi yang akan menghubungkan ke 6 pusat superkomputernya di San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca, dan Princeton. Jaringan ini diproyeksikan sebagai pengganti ARPANET. Ini ada sejarah dan perkembangan di Indonesia. Yang pertama ada di tahun 1990, perkembangan internet di Indonesia sesungguhnya mulai dirintis oleh komunitas pengguna amatir radio yang disebut Paguyupan.net. Yang kedua ada 1986, kegiatan amatir radio di Amatir Radio Club ITB dengan menggunakan pesawat radio pemancar SSB atau single sideband memiliki harga hariah
Sudhira Pratama dan komputer Apple II milik Onoway. Yang ketiga ada di tahun 1992, gateway radio paket mulai berkembang di ITB. Sampai 1994, teknologi radio IP untuk internet diadopsi di BPPT, di 8, UI, dan ITB. Lalu di 1993, Muhammad Ihsan dan Andrianti atau 8 menjalin kerjasama dengan DLR atau Lembaga Antariksa Jerman mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Selanjutnya ada di tahun 7 Juni 1994, Randy Bush, Portland, Oregon, US melakukan ping ke IPTechNet yang hasilnya dilaporkan ke National Science Foundation atau NSF. Email mulai populer digunakan di Indonesia. Di tahun 1946, ada di ITB terlibat ke dalam jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiatives atau AI3. Selanjutnya ada di tahun 1997 sampai 1998, ITB menjadi bagian penting dari AI3 Indonesia yang berhasil menghubungkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas mengoperasikan Jardiknas dan Inherent yang menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah ke internet, terus berkembang hingga sekarang. Keren banget kan? Yang selanjutnya adalah dampak positif internet. Di sini dampak positif internet yaitu internet sebagai media komunikasi. Ini bener banget. Soalnya di sekarang ini juga banyak yang pakai media sosial untuk komunikasi. Yang kedua ada pertukaran data. Pertukaran data dengan menggunakan email, news group, www, di mana para pemakai internet di seluruh dunia bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, sebagai media mencari informasi. Setiap manusia membutuhkan informasi yang harus diketahui. Contohnya kayak Google dan YouTube. Yang keempat, ada kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang dengan berdagang secara online. Contohnya e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan banyak lagi. Nah, dampak positif juga ada negatifnya dong. Nah, ini adalah dampak negatif dari internet, yaitu pornografi. Internet memberikan segala macam informasi baik itu positif dan negatif. Di mana salah satunya dampak internet yaitu ya pornografi ini yang tersebar dan dengan kemudahan akses informasi pornografi membuat pengguna internet menyalahgunakan gitu. Yang kedua ada violence and gore adalah kekejaman atau sadis tanpa memikirkan dampak dari penyebaran informasi tersebut. Yang ketiga, banyak nih yang biasanya nipu-nipu, juga ada. Internet pun tidak luput dari penipuan karena keuntungan dari internet membuat setiap orang berpikir untuk mencari keuntungan yang cepat, yaitu dengan menipu. Yang keempat ada carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendeteksi transaksi. Yang kelima ada perjudian. Yang keenam kecanduan internet yang nggak bisa lepas sama HP. Yang ketujuh ada kerja instan. Dari kebanyakan informasi pembelajaran di internet, buat siswa-siswi banyak mengambil informasi dari internet dan tidak lagi membudidayakan membaca buku atau literasi. Ini adalah jajaran aplikasi yang banyak digunakan pengguna internet. Yang pertama ada World Wide Web, yaitu www. Yang kedua ada email, yang ketiga mailing list, yang keempat news group, yang kelima internet relay chat, yang keenam ada file transfer protocol, yang ketujuh ada telnet, yang kedelapan ada copper, yang kesembilan ada ping. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.